Ibu Lastri. Sebelumnya terima kasih atas waktu dari Ibu Lastri. Perkenalkan, saya Ibu STP. Saya adalah STP angkatan 10 kelas 46. Jadi saat ini kami sedang mempelajari tentang materi tentang coaching untuk supervisi akademik. Salah satu penerapannya adalah di sekolah kita ini saya akan membagikan praktik bagaimana melakukan coaching di dalam proses pembelajaran. Nah, adapun tahapan saat ini yang akan kita masuk adalah tentang pra observasi kelas. Nah, terima kasih atas kesediaan Ibu Lastri untuk menjadi rekan saya di dalam praktik coaching untuk pembelajaran. Nah, pada hari ini Bu Lastri yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah apakah Bu Lastri sudah siap dalam proses coaching kali ini? Saya siap. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi di dalam alur coaching itu Bu Lastri ada tahapannya itu adalah nanti kita akan mengikuti alur tirta. Di dalam alur tirta itu kita akan menentukan tujuan. Kita akan menentukan tujuan pada awalnya, lalu kita akan mengidentifikasi, lalu rencana apa yang akan dibuat oleh Ibu Lastri, lalu bagaimana rencana tindak lanjut dan tanggung jawabnya. Itu adalah alur tirta yang kita lakukan. Nah, saya mengerti bahwa hari ini Ibu Lastri sudah menyiapkan rencana RPP ya, modul pembelajaran dan siswa sarjana. Yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari Ibu Lastri untuk pembelajaran hari ini? Kalau hari ini tujuannya itu bagaimana peserta didik mengenali abjad. Lebih khususnya huruf vokal dulu. Kenapa saya huruf vokal dulu? Karena nanti kan setelah mengenali abjad, tentu anak-anak akan mengenal suku kata. Jadi suku kata, sehingga saat anak mengenali suku kata nanti mereka sudah terlebih dahulu mengenali huruf vokal. Makanya pertama kali itu dikenali tentang huruf vokal dulu. Oke, baik, terima kasih Bu Lastri. Kalau saya bisa ambil kata kuncinya, memang di dalam RPP tadi saya lihat di bukunya harusnya dahulukan dengan B, tetapi Ibu merasa bahwa huruf vokal itu yang perlu diketahui terlebih dahulu, sehingga penanamannya harus vokal terlebih dahulu. Oke, terima kasih dari Bu Lastri. Yang ingin saya tanyakan lanjutan adalah kira-kira apa ini area yang akan Ibu Lastri kembangkan di dalam huruf vokal itu tadi? Kalau areanya itu tadi bagaimana anak mengenal terlebih dahulu A, I, U, E, O. Bukan hanya tahu sebutnya saja, tapi mereka juga harus tahu dia punya pelafalan yang benarnya. Ya, seperti itu. Lalu setelah itu bagaimana menulis huruf vokal itu terlebih dahulu, pengenalan dulu, pengucapannya itu harus benar. Terima kasih. Berarti Ibu merasa bahwa bagaimana anak-anak kelas 1 apalagi kelas 1 baru Ibu Lastri baru selesai masa MPLS, mereka masih dalam tahapan pengenalan baru, apalagi baru beberapa hari ya dalam proses pembelajaran dalam muatan bahasa Indonesia, sehingga tidak bisa kita lanjutkan ke huruf konsonan yaitu B, tetapi harus didahulukan dengan huruf vokal. Oke, terima kasih Bu Lastri atas informasinya. Nah, selanjutnya saya ingin tanyakan, kira-kira untuk anak-anak mampu memahami huruf vokal itu apa ini strategi yang Ibu Lastri gunakan untuk sehingga tujuan pembelajaran tadi dapat tercapai? Strategi yang saya gunakan itu karena mereka kan anak kelas 1 baru beranjak dari tahun, di mana tahun itu masih baru bermain. Jadi saya sesuaikan dengan mereka. Jadi strategi yang saya lakukan dengan cara bermain games dan juga dengan lagu-lagu. Tentunya cara-cara ini, strategi ini saya bisa buat di kelas 1 ini. Tujuannya tadi untuk mengenalkan huruf vokal kepada anak-anak kelas 1 baru. Oke, berarti Ibu mau menciptakan metode yang lebih gampang, ya, asik dan menyenangkan. Oke, sehingga nantinya anak kelas 1 tidak menjadi beban ya Ibu Lastri dalam mengetahui vokal seperti apa, tetapi makanya bentuk game sehingga pembelajaran itu anak kelas 1 harus lebih gampang, asik dan menyenangkan. Dan terima kasih Bu Lastri, semoga apa nanti yang
Ibu Lastri ingin capai dapat tercapai dengan metode pembelajaran yang gampang, asik, menyenangkan, sehingga apa yang ingin dicapai pada tujuan pembelajaran dapat tercapai. Baik Ibu Lastri, terima kasih atas waktunya, sukses untuk pembelajarannya, semoga tujuan pembelajaran hari ini dapat tercapai. Terima kasih. Dulu, oke, ulang lagi yang pakai Suncarabit. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, Suncarabit, jaya, 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 bisa. Oke, kasih sudah. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, iya, jaya. Oke, Kaprio, bagaimana kabarmu hari ini, Kaprio? Sehat? Sudah sehat? Apa ini? Jadi kemarin Kaprio kami sudah belajar tentang huruf B. Tapi Ibu mau ingatkan lagi ya. Mariana siap? Siap, Mariana siap? siap. Oke. Kita mulai lagi yang A, I, U, E, O. Oke. Sebut dan buat gerakannya sudah kita buat bersama setelah ini. Buka Buka mulutnya. A, Tunjuk giginya. I, Maju mulutnya. U, Mana senyumnya? E. Terus apa lagi ya satu? Bulat Bulat mulutnya. Oh. Suncarabit, jaya, 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 bisa. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Belum siap. Oke, iya. Berdiri siap. Siap, Duduk siap. siap. Maka harus dengan posisi yang siap, sudah ya? Oke, masih ada yang pegang pensil. Berdiri siap. Siap. Kan kemarin kita sudah belajar pakai lagu toh. Ulang lagi. Buka mulutnya. Coba mau nite. Teman-teman ulang lagi. Buka mulutnya. Tunjuk Tata. I, Tunjuk giginya. I, Tangan. I, Maju mulutnya. U, Mana senyumnya? Bulat mulutnya. Ulang lagi. Sekali lagi. Berdiri sendiri. Wes mantap. Wes mantap. Cak cak cak. Ulang. Masih ada yang belum semangat. Sekarang kita mau apresiasi kan kita punya diri sendiri karena sudah bisa tadi toh. Sudah bisa A, I, U, E, O. Maka sekarang kita memberikan pujian untuk diri sendiri ya. Oke, berdiri siap. siap. Tepuk apresiasi untuk diri sendiri. Wes mantap. Wes mantap. Cak, cak, cak. Oke, terima kasih. Nah, kita sekarang mau cari 3, 1. Ah, iya dua itu kak. Karena namanya perpong. Ayo maju di sini angka 1. Awas. Wes, mantap. Tarik sini angka 1. Cak, cak, cak. Oke. Ibu, Cino. Hai Cino, yang angka 2. Yang angka 2 dengan Cino. Yang angka 2 tadi. Hai. Hai yang angka 2. Ada 3. Ayo. Ini dari apa? Kakak. Atau di sini. Hai. Ibu saya mau kakak satu dia ibu. Yung maloko boleh hemong. Maloko hemong. Hemong angka 2, maloko ya. Kan sudah yang menyebut angka 3. Tidak, baris menurut angka tadi kak. Karena kita sudah masing-masing kelompok toh.
Gimana sekali? Kalian pilih angka itu kan? Iya. Atau tidak Inja? Oh iya, Inja. Caranya begini, kan orang di depan betul? Ini kamu punya kotak. Di sini. Jose ngomong ke mentong, Oh. Yang dapat angka 2, dengar dulu Stella. Jadi kalian di sini sebentar, Non mentong, kotak ho. Oh, kan. Yang dapat nomor 2, kelompok 2, ini kamu punya sebentar. Jangan isi di sini. Kalau kamu isi di sini sebentar, tempel di sini, berarti itu dapat poinnya untuk kelompok 1. Ini sebentar kelompok 2. Di sini kamu. Di kotak yang kedua ini. Kalau kamu sebentar tempel di sini, yang 1 sebentar tempel di sini, berarti nilainya untuk kelompok 2. Sekarang ini kelompok 3. Berarti kelompok 3 sudah di ujung sini, ya? Iya. Oke. Iya. Cara mainnya begini. Kamu maju. Maju di kotak ini. Ini. Oke. Yang lain tetap di belakang. Kamu kasih dukungan. Ayo, seperti itu, Oke. Caranya begini. Kamu sebentar lompat di sini, atau kalau tidak lompat, langkah, tapi semua kakinya harus di dalam ini kertas. Semua kaki harus berada di dalam kertas. Nah, siapa yang lebih dulu sampai di sini? Dengar ibu dulu. Siapa yang lebih dulu sampai di sini? Dia cari sudah hurufnya. Cari hurufnya. Cari huruf terus tempel. Ingat tadi kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompoknya ini Pearson di sini. Kelompoknya Michael di sini. Terus kelompoknya Stella di sini. Jangan mulai sudah, mulai. Oke, siap. Lihat dulu, kan ibu kan hanya kasih gerakan tanpa ibu kasih tahu huruf apa ini yang ibu buat, Oke, perlu kasih ke Stella. Nah, di situ itu startnya. Perlu ibu buat lagi kah? Ibu kasih ingat lagi dulu, sebelum kita mulai. Kalau ibu buat begini, A, I, U, E, O. Oke. Siap, Siap. Siap, Ibu hanya buat gerak saja, tapi ibu tidak bersuara. Oke. Siap? Siap. Mana suaranya kelompok 1? Mana suaranya kelompok 2? Mana suaranya kelompok 3? Oleh kelompok 3. Huruf yang akan kalian cari, huruf vokal yang akan kalian cari adalah jangan sebut, kamu langsung maju sudah. Ulang lagi. Pertama adalah jangan sebut. Ibu sudah bilang dari asin taruh. Yang kalian cari adalah cepat. Oke, langsung cari di sini, langsung cari. Kau jangan dulu, orang pertama. Lihat Wilson nggak maju, Wilson nggak. Oke, cepat cari siapa yang kalian cari adalah cepat. Oke, langsung cari di sini, langsung cari. Kau jangan dulu, orang pertama. Lihat Wilson nggak maju, Wilson nggak. Oke, cepat cari siapa yang cepat menemukan ini. Ayo cepat. Jangan kasih tahu, Oke, ini menurut Stella. Jangan kasih tahu, oke. Ini menurut Stella. Kamu kembali lagi sudah. Wilson, ayo Wilson. Kamu mundur sudah. Ganti orang. Kamu sudah di belakang maju. Ganti orang sudah. Oke. Sino, neka sambil maju. Sino, ini sudah. Kelompok 1 belum dapat, Kelompok 1 belum. Untuk orang kedua, huruf vokal yang kamu cari adalah jangan bersuara yang lain. Bila ini tidak disebut, tetapi dicari di sini. Rintangannya adalah lewati ini semua dulu. Siapa yang duluan injak ini, berarti dia maju dan cari hurufnya. Oke, huruf vokal yang akan kalian cari adalah
Dia di kelompok 3. Mana? Sudah lupa lagi. Aduh. Nih ya. Kembali kita ke kelompok. Yang kalian cari adalah salah sudah. Alexandra. Kita sambil lihat dulu. Harus cari adalah ulang lagi huruf vokal yang kalian cari untuk orang terakhir sudah ini ya, untuk orang terakhir. Lihat ibu. Oke, tepuk tangan dulu. Semangat. Cino di depan. Oke. Kasih BOB. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow, keren. Oke, ulang lagi. Cino belum lihat ke depan. Kasih B. Semua lihat sini. Kasih BOB. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow, keren. Kasih wow untuk teman yang ada di samping kiri kanan. Kasih BOB, kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Ya? Apa? Yang begini? Tidak, yang begini tadi. Yang begini tadi toh? Yang harusnya didapat, yang harusnya dicari itu kalau ibu buat seperti ini berarti huruf vokal apa? Tetapi ada yang dapat di sini kah? Tidak ada. Lihat ini. Ini orang kedua tadi. Saya kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kita lihat sudah. Di kelompok 1 ada berapa? 3 yang benar, 3 huruf vokal yang benar Lalu di kelompok 2 ada 2. Tapi di kelompok 3 tidak ada yang benar. Oke, sekarang kelompok 1 duduk sini. Kelompok 1, semua anggota kelompok 1 duduk sini. Kan ibu sudah kasih bentuk seperti ini toh. Kalau kita buat seperti ini tadi berarti huruf apa? Ulang. Kalau ibu buat seperti ini berarti huruf apa? Ulang. Kalau ibu buat seperti ini berarti huruf apa? Rafaelo di depan. Rafaelo di depan. Main. Sudah. Ini huruf apa sudah? Ulang. Kalau kita buat begini huruf apa sudah ini? Huruf apa? Yang atas begini. Oke, kalau ibu bilang buka mulutnya. Dengan gerakan ya. Berdiri siap. Berdiri siap. Kalau ibu Oke, selamat siang Ibu Lastri. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih sudah melakukan proses pembelajaran. Nah, kira-kira bagaimana perasaannya tadi Ibu Lastri dalam proses pembelajarannya? Perasaannya itu saya merasa lega dan juga senang karena sudah melaksanakan satu proses pembelajaran dan juga semangat dari anak-anak yang juga membuat saya lebih antusias lagi untuk melaksanakan pembelajaran. Oke, memangnya Ibu ya, saya lihat juga tadi bagaimana anak-anak sangat antusias di dalam proses pembelajaran. Tapi kira-kira menurut Ibu Lastri apa nih yang menjadi hambatan atau kendala pada saat tadi Ibu Lastri melaksanakan proses pembelajaran?
Kalau untuk menjadi hambatannya, karena anak-anak ini anak-anak yang baru selesai dari PAUD-nya mereka, dan begitu masuk ke SD, pengenalan huruf memang agak susah begitu, untuk membuat mereka lebih fokus, lebih fokus. Lalu untuk pengenalan huruf ini tentunya akan hal yang mudah untuk anak-anak yang baru gitu. Apalagi mereka baru MPLS Iya, gitu baru ya. selesai MPLS seperti itu. Oke, tadi saya sempat dengar mereka tanya, Ibu, kapan kita belajar? Nah, kira-kira Ibu Lastri, berarti mereka, menurut mereka itu kalau yang belajar itu yang mana? Karena mungkin pemahamannya mereka itu, Ibu, kalau belajar itu hanya untuk menulis saja. Oh. Sedangkan kalau kegiatan omong-omong apa segala macam, Bermain. bermain kegiatan yang lain itu menurut mereka itu bukan Oh, belajar. bukan belajar. Ya, jadi dalam pikirannya mereka belajar itu hanya menulis saja. Oke, makanya tadi saya lihat, Ibu kapan belajar? Ibu kapan kita belajar? Nah, apakah dengan proses pembelajaran yang tadi, Ibu Lastri sudah puas dengan strategi dan metode yang Ibu lakukan sepanjang pembelajaran tadi? Kalau untuk strategi yang gasing tadi saya buat gampang, asik dan juga menyenangkan, sedikit puas Ibu, karena melihat mereka antusias terus, mereka antusias dalam mengenal huruf vokal seperti itu Ibu. Dan saya ya sedikit puas. Luar biasa ya, karena baru 2-3 hari setelah Iya, MPLS dalam setelah proses MPLS, pembelajaran ya. iya. Oke. Sehingga menurut Ibu Lastri apa yang menjadi hal positif yang Ibu Lastri sudah lakukan di dalam proses pembelajaran? Hal positif yang saya ambil dari kegiatan ini itu Ibu, ternyata dengan dengan menciptakan games saat proses pembelajaran itu bisa mencairkan suasana, lalu anak-anak semakin antusias untuk belajar. Oke, terima kasih ya. Jadi banyak hal positif Iya. yang sudah Ibu temukan dalam proses pembelajaran sekalipun baru 1-2 hari ini. 1-2 Iya. hari. Oke, sehingga di kemudian hari kira-kira apa yang Ibu Lastri ingin tingkatkan untuk proses pembelajaran selanjutnya ini? Tentunya hal yang akan saya lakukan itu, saya akan lebih mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik lagi dan lebih berpihak kepada siswa, serta saya akan mempersiapkan berbagai media pembelajaran yang interaktif, yang lebih interaktif untuk anak-anak. Oke, baik Ibu Lastri, memang saya lihat dari proses pembelajaran ketika Ibu Lastri menerapkan metode gasing sudah sangat antusias anak-anak, sudah ditunjukkan dalam proses pembelajaran. Hanya mungkin yang perlu diberi masukan untuk kedepannya, media gamesnya itu Ibu mungkin bisa hurufnya lebih besar, apalagi anak kelas 1 baru seperti yang Ibu sampaikan tadi. Lalu pengaturan kelas mungkin bisa lebih luas lagi, sehingga anak-anak lebih bisa leluasa dalam mencari huruf atau apa yang akan dilaksanakan selanjutnya. Sehingga dari hal-hal itu kira-kira apa rencana tindak lanjutnya yang akan dibuat oleh Ibu Lastri? Untuk rencana tindak lanjut dari pembelajaran yang sudah saya lakukan hari ini, tentunya saya akan membuat kegiatan yang belum terlaksana tadi itu akan terlaksana dengan maksimal, lalu terus menciptakan pembelajaran yang inovatif dan lebih berpihak pada murid, lebih memperbanyak games. Oke, jadi memang luar biasa ya. Jadi semua proses pembelajaran yang kita buat itu Ibu saya sangat setuju harus berpihak kepada murid, karena semua yang kita lakukan adalah tujuannya adalah berpihak kepada murid. Sehingga berarti saya bisa simpulkan ketika Ibu punya rencana tindak lanjut tadi akan meningkatkan kemampuan siswa dalam proses, Ibu akan menyiapkan modul ajar, bahan ajar, lalu strategi yang lebih menarik yang pada akhirnya bisa melibatkan siswa secara lebih antusias ya. Oke, jadi terima kasih banyak Ibu Lastri. Saya juga banyak belajar dari Ibu tentang bagaimana dan apa itu metode gasing. Bagaimana gasing itu saya pikir dulu Ibu hanya bisa untuk matematika. Ternyata ya, oke, terima kasih banyak terhadap ilmu baru yang saya dapatkan. Semoga Ibu Lastri tetap sukses, bisa menciptakan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oke, terima kasih banyak Ibu Lastri atas waktu dan kesempatannya.